Shalom guys, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Di dalam kekristenan tidak pernah diajarkan bahwa manusia dapat dibenarkan oleh Allah karena perbuatan amal ibadahnya kepada Allah. Tidak. Kekristenan mengajarkan bahwa manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah hanya karena Allah sendiri yang membenarkan manusia itu sendiri. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, maka seluruh keturunan manusia adalah keturunan berdosa. Jadi bagaimana mungkin manusia yang berdosa dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah? Allah sempurna, suci, dan manusia berdosa. Sehingga manusia yang berdosa tidak mungkin dapat menjumpai Allah yang suci. Setuju nggak dengan itu? Saya setuju. Sehingga kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa manusia bisa menjumpai Allah. Bisa datang kepada Allah dengan amal, dengan kebenaran yang manusia perbuat. Mungkin kalau kita berbuat baik menurut manusia, sesama manusia, itu baik. Tetapi menurut Allah, tidak ada perbuatan manusia yang berdosa itu benar di hadapan Allah. Makanya kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan para nabi, mereka semua dapat atau memperoleh firman itu bukan karena mereka benar. Abraham siapa? Abraham orang tuanya penyembah berhala. Tetapi Abraham dipilih oleh Allah untuk apa? Menjadi bangsa yang besar. Cikal bakal dari bangsa Israel. Lalu dari Abraham memiliki dua anak. Esau dan Ismail dan Ishak. Tetapi yang dipilih oleh Allah adalah Ishak, bukan Ismail. Karena Ishak adalah anak kandungnya Abraham yang dijanjikan oleh Allah. Artinya bahwa kita bisa berkenan di hadapan Allah itu pure bukan karena kita baik. Bukan karena kita itu layak dan pantas, tidak. Itu hanya memang anugerah daripada Tuhan. Sampai sini clear ya? Jadi kekristenan sama sekali tidak mengajarkan bahwa kita dapat dibenarkan oleh Allah karena kebaikan kita. Makanya jangan pernah merasa benar di hadapan Allah, merasa suci karena Anda sudah berbuat baik. Perbuatan baikmu tidak berkenan di hadapan Allah, bagaikan kain kotor. Sudah baik di mata manusia. Menurut kita sudah baik banget. Tapi di hadapan Allah seperti kain kotor. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat dibenarkan oleh Allah? Ya, untuk agar kita dapat dibenarkan oleh Allah, caranya hanya satu. Anda dan saya harus beriman kepada Yesus Kristus. Karena hanya itu jalan yang diberi oleh Allah untuk menjumpai manusia. Jalannya hanyalah Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Jadi Yesuslah jalan yang diberi oleh Allah supaya saya dan saudara dapat berjumpa dengan Allah. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas di dalam Roma. Roma pasal yang kelima, ya, Roma yang kelima ayat 1, ya, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, jadi jelas ya, kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau bukan karena Yesus,
kita tidak dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi dampak dari kita percaya kepada Kristus, kita dibenarkan oleh Allah, kita memperoleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang awalnya karena dosa kita menjadi seteru Allah, kita dimurkai oleh Allah karena dosa, tetapi dengan Kristus, pengorbanan Kristus, kematian, kebangkitannya, itu memberikan pendamaian. Sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa. Kita bisa panggil dia ya Bapa. Kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat, kita diadopsi. Yang dulunya kita adalah anak iblis karena kita berdosa. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus, kita diangkat menjadi anak-anak kepunyaan Allah. Yang pertama, karena Kristus kita dibenarkan oleh Allah, diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, oleh Dia, oleh Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kita yang karena dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, itu kita akan menerima kemuliaan Allah kembali karena kita percaya kepada Kristus. Karena Kristus, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat kita dibenarkan oleh Allah, bukan karena kita hebat kita akan menerima kemuliaan Allah. Semua hanya karena Kristus. Kita dibenarkan oleh Kristus. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Wow, hidup di dunia, hidup mengikuti Kristus, memang akan banyak kesengsaraan yang kita hadapi. Dan sudah tergenapi, sudah terbukti. Gereja harus dibakar, gereja harus ditutup, anak-anak Tuhan harus dianiaya. Bahkan kemarin yang terbaru, aplikasi Injil dalam bahasa Minang harus dihapus. Begitu orang tidak suka dengan Injil, begitu orang tidak suka dengan anak Tuhan, tetapi kita sebagai anak Tuhan malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau Anda dan saya percaya kepada Kristus, maka kita akan memiliki pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Mungkin kita akan menghadapi sakit penyakit. Mungkin kita akan menghadapi penganiayaan. Mungkin kita akan menghadapi banyak pergumulan-pergumulan yang lainnya. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus, kita memiliki pengharapan. Kita tahu bahwa ujian, pencobaan, pergumulan itu adalah ujian terhadap kemurnian iman kita yang akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan akan membuat kita tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, kita akan tetap berpengharapan kepada Kristus. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, setiap kita yang percaya kepada Kristus, kita diberikan Roh Kudus, bukan? Jadi pengharapan kita tidak akan sia-sia. Pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Karena ketika kita berpengharapan kepada Kristus, percayalah, kita pasti menghadapi apapun pergumulan yang akan kita jalani di dunia yang sementara ini. Ingat, dunia ini hanya sementara. Berpengharapanlah kepada Kristus. Percayalah kepada Kristus. Waktumu, bagi yang menonton video ini, waktumu masih ada. Engkau masih diberi kesempatan. Jangan sampai itu berakhir, maka engkau akan mati dalam kebinasaan. Selama hidup, percayalah kepada Kristus. Karena dengan kita percaya kepada Kristus, baru kita dibenarkan oleh Allah. Hasil dari pembenaran itu, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
Tidak takut-takut lagi kita menyembah Allah. Tidak takut-takut lagi kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa memanggil Dia Bapa. Dengan pembenaran yang dikerjakan oleh Kristus, kita akan menerima kemuliaan Allah. Dan orang yang percaya kepada Kristus, kita yang dibenarkan oleh Kristus, tidak takut lagi. Apapun pergumulan yang kita alami, kita akan tetap berpengharapan, karena Kristus tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Puji Tuhan, tetaplah kuat, berdirilah teguh dalam Kristus. Engkau dan saya telah dibenarkan oleh karena percaya kepada Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.